gitu. Iya, jadi emang rata-rata ada yang mau ngasihnya bentuk APD sama donasi, hand sanitizer donasi sama masker sama donasi, rata-rata kayak gitu Kak. Yang kalau saya sama teman-teman yang kita temuin sih itu Kak gitu. Cuma emang kalau untuk yang tadi seperti Kakak ya kita kurang tahu juga, soalnya emang itu yang biasa ngitin sama pembina Kak. Kalau kita emang ditugasinnya cuma keliling ke lapangan seperti Keliling ini ya. aja. Ini Mas Diki ya, dari tim anak pramuka wilayah Tangsel nih ya. Nah, oke. Dari kebetulan kita dari anak-anak pramuka kan, Awas lu. lagi ada tugas. Nah kita dari anak-anak pramuka lagi mau ada event, kebetulan emang lagi mau ngadain acara untuk mau menjadi relawan untuk membantu kepada pihak tenaga medis yang terkena dampak COVID. Jadi kayak klinik-klinik, puskesmas yang ada di kecamatan, anak-anak pramuka lagi mau membagikan sebanyak bantuan Kak. Nah bantuannya itu kayak kita lagi mau membagikan sebanyak 10.000 botol hand sanitizer atau sabun cuci tangan, sama kita membagikan masker medis sama nasi box, tapi khusus kepada perawat atau dokter-dokter yang sedang bertugas. Oh iya, buat khusus dokter. Nah, Nah, kalau boleh tahu ini dari mana? Dari mana? apanya Kak? Dari anak permukanya dari sekolahan mana? Ya. Ah, Kalau saya kebetulan dari perwakilan alumni dari gugus depan pramuka Kak, yang di Tangerang Selatan Kak. Tangerang Selatan, iya benar. Lagi ditugaskan emang kita keliling, kebetulan emang kan karena kita lagi ada seperti kekurangan dana dari gugus depan nih Kak. Nah makanya kita disebarnya keliling door to door ke setiap masyarakat yang berdagang ataupun yang buka usaha gitu kan. Nah itu pun kita kalau lagi untuk minta bantuan pun sifatnya emang tidak dipatok atau nominal pun berapapun. Jadi kayak partisipasi sukarela ikhlas dari kakak bisa membantu gitu kan. Nah, kalau boleh tahu itu ada suratnya, ada ininya semua gitu. Saya bawa surat tugas juga atau proposal kegiatan. Mungkin dari kakak bisa dilihat dulu. Boleh, ini surat tugasnya buat bantu COVID ya. Iya Kak. Surat tugas kita buat bantu COVID. Ini dari Tangerang Selatan ya proposalnya. Nah, ini Kak. Untuk puncaknya kita acaranya itu hari Minggu nanti tanggal 7 Kak. Oh gitu. Nah, betul. Karena emang kita emang harusnya membagikannya itu full selama seminggu nih Kak. Cuma karena dananya kita masih kurang untuk pembelian APD sama untuk pembuatan hand sanitizer, untuk bahan mentahnya kita masih kurang dana. Makanya kita emang dari anak-anak pramukanya inisiatif kita door to door keliling ke masyarakat gitu Kak. Itu udah ada, ansani ini udah ada. Udah Kak. Ansaninya. Hand sanitizer-nya udah Kak. Malah kita bikin sendiri Kak. Jadi kalau kita racikan sendiri. bikin sendiri, karena kita kan dari pramuka itu kan ada namanya Saka Bakti Sada. Nah itu kan naungannya langsung sama dinas kesehatan Kak. Jadi emang kerjasamanya sama dinas kesehatan. Jadi untuk pembuatannya itu kita mau sendiri. Jadi tidak kerja sama orang lain ataupun beli Kak. Kayak Oh gitu. Ya. Soalnya Berarti kalau barang ininya, barang bakunya nggak juga dibikin gitu? kita dibikin Kak. Oh. Iya. Makanya kalau kita kan ke masyarakat pun, makanya emang kalau misalkan dari ada masyarakat yang mau menyumbang seperti saya mau nyumbang hand sanitizer, APD ataupun masker, silakan Kak. Tapi kalau misalkan dari masyarakat dari dari kayak hand sanitizer, masker, APD tidak ada, mereka boleh menyumbang berbentuk donasi. Oh gitu. Betul. Tapi donasinya emang kita tidak ditentukan untuk nominal berapapun. Jadi emang untuk partisipasi masyarakat. Makanya sukarela betul. ibaratnya. Makanya kita emang untuk ke masyarakat, kita dari pembina juga emang tidak boleh memaksa. Jadi hanya untuk partisipasi masyarakat yang mau membantu aja. Makanya kan kita bawa surat, kita tunjukin program kita apa, apa yang kita butuhin. Makanya kita door to door sifatnya seperti ini. Nah, gitu. kalau boleh tahu nih, kalau misalnya baju APD-nya itu ngambilnya di mana? Kalau APD itu kita beli Kak. Oh beli? APD beli. Jadi emang kalau kita emang kebetulan biasanya kan dapat dari Dinkes. Nah cuma emang dari pemerintah ini sekarang emang bener-bener bahan itu emang lagi kurang Kak. Makanya kita sama teman-teman untuk bahan APD itu emang sangat dibutuhkan sekali. Nah makanya kita ada yang ngumpulin dari teman-teman door to door juga, ngumpulin donasi. Nah dari donasi itu nanti kita beliin APD sebagian. Nah kita baru sumbangkan Kak. Oh gitu. Nah, kita sumbangkan. Nah, kalau boleh tahu nih APD-nya belinya berapa? Ngambil satu piece. Satu piece-nya sih kalau kurang salah nih ya sekitar hampir 500 ribuan kalau kurang salah nih. Satu biji? Satu biji doang. Satu panjang itu Kak. Jadi satu untuk satu orang. Baju APD-nya bahannya apa tuh? Mahal banget ya? Kayak gini Kak, tadi ada dari saya kan dapat nih dari apotik.
Dia emang kebetulan dokter, jadi dia ngasih donasi sama tadi baju APD kak. Oh gitu. Ya, karena APD-nya tadi mahal banget, makanya dia cuma ngasih beberapa doang seperti ini kak bahannya. Nah, ini Bahannya apa tuh? Spoon bon. spon. Jadi emang ini sekali pakai doang kak. Oh, itu Iya, harganya berapa? sekitar 500-an. Oh, mahal ya? Iya, makanya emang tadi ini yang ngasih dokter kak. Maka Oh, bukan. enggak, kalau teman-teman anak pramuka belinya kemana? Kalau paling belinya ke pasar pramuka sih kak. Oh gitu, harganya berapa? Sekitar, iya tadi sekitar 500 Oh. gitu kak. Misalnya saya punya nih, mau nggak ngambil? Boleh, nggak apa-apa. Saya punya ada ready sekitar 400 nih, Boleh kak. 400 piece. Emang saya juga ngejahit juga. Oh, jadi bikin sendiri. Iya, berarti? kemarin itu saya ada sampelnya juga. Boleh. Nah, dan saya juga nggak mau jual semahal segitu. Oh gitu. Oh, kalau mau. Oh jadi maksudnya kayak maaf, kita kerja sama kayak gitu penjualan gitu maksudnya kak. Misalnya kan sayang belinya mahal-mahal. Nah, saya bantu dengan harga jauh di bawah itu. Oh kayak gitu. Jangan terlalu mahal kan, 500.000 satu piece kan itu gitu. Makanya saya punya, kalau mau bisa saya bikinin. Kayak gitu kak. Ya. Nah, mana tahu misalnya harganya ini jauh di bawah, boleh ambil ke saya daripada anak pramuka. Dan dananya juga kalau misalnya 500.000 satu piece, ya kan budgetnya alam gede banget. Iya, makanya emang kalau kita kan sebenarnya kalau untuk pergerakan ini bukan saya aja sih kak. Jadi emang kita dibagi, ada yang ke setiap ke perusahaan-perusahaan, ke PT-PT gitu. Makanya emang kalau untuk seperti yang apa sih kasarnya yang kalau saya kan ditugasnya di pinggir jalan kak. Makanya emang ke masyarakat itu emang kita bantuan itu emang tidak ditentukan harus kita butuh alat APD harga nominalnya. Iya. Enggak kak, tidak. Iya. Makanya kita emang Nah, makanya saya tanya tadi teman-teman anak-anak pramuka dan dari anak Tangerang Selatan itu belinya berapa gitu, maksud saya. Yang ini mana tahu misalnya kalau terlalu mahal, coba tanya ke saya bisa diproduksi, mana tahu lebih bawah dari itu harganya saya kasih. Nah, saya juga kemarin itu juga ngirim juga ke NTB, ke Bali, ngirim. Nah, itu orang itu mesen 1.000. Saya juga niatnya selain membantu juga lah gitu kan, yang penting kebayar tukang jahitnya sama beli bahannya gitu aja. Saya bisa pengadaannya, harganya nggak terlalu jauh banget mahalnya. Ada sih contohnya saya punya. kalau itu kira-kira emang berapa kalau misalkan kakak bisa jual kayak gitu? Iya, makanya di situ tanya budgetnya berapa gitu. Ini kan biasanya yang ini kan sama kakak pembina. Kalau kita kan memang cuma ditugaskan untuk bagian akomodir ya, bagian bahan-bahan. Kalau saya emang ditugaskannya kalau Hand sanitizer saya juga punya. Saya juga bisa pengadaan itu kemarin, dari kemarin awal, dari ading Covid udah pengambil. Tapi saya bikinnya karena itu buat anak sekolah kemarin, di anak sekolah. Nah, saya bikin yang mini itu yang kayak 100 mili. Iya, kalau yang 5 liter atau yang 1 liter itu kan kegedean. Itu wilayahnya ke kantor-kantor atau ruang-ruang guru, baru yang 1 liter kan gitu kan. Kalau buat anak-anak sekolah, saya juga bikin. Itu mereknya Moto, ada dinas kesehatannya semua, nggak bikinan. Ya. Kalau kita emang waktu itu emang kalau hand sanitizer emang apa sama di cash langsung. Jadi emang kalau kita bentuk yang kita bagiin ada kayak gini kak. Nah kayak gini ini kita bagiin ke masyarakat kak. Oh gitu. Kalau ke rumah sakit, puskesmas bentuknya yang gel kak. Oh gel, iya. Itu. Makanya kalau kita emang kebetulan yang sekarang mau kita bagiin kan karena gel sudah nih ke rumah sakit sama puskesmas, yang kita bagiin sekarang memang kalau ada yang obat ke masyarakat kan. Gitu. Makanya kan kita emang door to door ke masyarakat pun kalau emang mereka ada yang mau sumbang hand sanitizer boleh, masker boleh. Makanya emang kita tidak haruskan emang untuk donasi kak, tapi kalau mereka tidak ada boleh sumbang donasi. Makanya dia pakai apa aja gitu ya. Betul, kak, kayak gitu. Itu yang kalau masker biasanya pakai apa? Kalau maskernya masker medis kak. Oh, yang kayak Sensi, Neo betul, gitu ya. Kak. Betul kak. Kalau itu kan harganya juga. Soalnya kalau masker medis emang untuk perawat sama dokter kita kasih kan. Jadi kita setiap satu dokter sehari itu kita kasih satu box yang ya, 1 box 50. Betul, itu yang di sini. Buat 1 hari. Untuk 1 hari kan. Itu wilayahnya wilayah Tangsel kita ini. Enggak, kalau kita bukan Tangsel aja, Setangerang Raya. Oh, Setangerang. Setangerang enggak. Berarti kan terpusatnya di mana? Kalau kantor pusatnya kita tetap yang ada di kota kak. Kalau di sini kita cuma untuk bagian pendistribusian ke puskesmas aja kak, kayak gitu. Nggak diatur kayak per wilayah. Kalau per wilayah kemarin kita sudah membagikannya kak, kayak gini kak. Kalau kita kan awalnya baginya kan khusus ke rumah sakit, ada
ada yang kita bagiin kan ke RSUD yang di kabupaten, ada yang di kota. Tangerang. Nah betul, kalau yang di Tangsel sini kan cuma khusus emang yang menanganin biasa Kak. Nah makanya sekarang kita karena dari Saka Bakti Usada itu teman-teman pramuka kabarnya kan kebetulan lagi khusus untuk yang di wilayah puskesmas kurang hand sanitizer masuk kan. Nah makanya akhirnya kita anak-anak pramuka kita kumpul, akhirnya kita inisiatif untuk keliling ke masyarakat karena emang keterbatasan dana juga dari kas pramuka kita Kak, jadinya ya kita ya mungkin emang patungan lah ya, ibaratnya minta gitu, sumbangan ke warga-warga yang lagi mampu, yang ini gitu mampu, maksudnya. Yang mau bantu gitu Kak. Makanya emang kita kalau masyarakat pun kita tidak memaksa, jadi emang hanya untuk masyarakat bisa bantu silakan, tidak juga tidak apa-apa. Iya, gitu, ibaratnya sukarela kita ibaratnya. Berarti kantor pusatnya di mana ini kalau yang di Tangerang Selatan? Kalau kantor pusatnya sekarang dia ini kalau untuk di sini penyebarannya di bagian wilayah Pamulang Kak. Cuma kalau untuk pendistribusinya tetap untuk di wilayah Karawaci Tangerang Kak. Untuk kalau misalkan Karawaci. Ya, kalau Karawaci itu tempat-tempat kumpul Kak. Jadi kalau misalkan lagi ada pembagian tugas nih kan biasanya karena lagi ada PSBB nih Kak. Nah, makanya kita bagi, ada yang ke puskesmas, ada yang ke klinik-klinik posyandu, terus ada yang ke perdesaan sampai ke Kabupaten Tangerang kayak gitu Kak. Jadi kita berarti kalau sekarang ini buat di Tangsel aja, kita di Tangsel sini yang udah kena COVID ini berapa orang yang udah ini? Kalau yang COVID itu setahunya. Kalau yang setahu saya sih kita hampir 200 kalau nggak salah Kak. 200 orang? Ya 200 orang. Soalnya emang kalau kita nggak maksudnya nggak intens harus nggak update ya. Kita soalnya, cuman ini banyak kan ini Kak, ada yang dari orang tua wali murid, terus ada dari seperti anak penegak ini, jadi was-was Kak jadinya kita intens lah, akhirnya kita dikasih edukasi untuk lebih lihat positif, terus jadi kalau bisa jangan lihat berita COVID terus, jadi lebih baik lihat kemanfaatannya Kak. Makanya akhirnya biar jangan terlalu inilah kita jangan terlalu ketakutan istilahnya ya. Soalnya karena biasanya imun tubuh itu bisa turun karena dari kalau pikiran kita kepikiran, jadi imun tubuh juga ikut turun Kak. Makanya kita emang menggunakan ya kegiatan positif aja, kayak seperti saya nih sekarang karena emang gak ada kegiatan juga di rumah juga nggak ngapa-ngapain, makanya yaudah akhirnya ikut ngebantu positif aja Kak kayak gitu. Iya benar. Ini sekarang kalau daerah sini ada berapa orang yang jalan ini? Di sini sekitar ada 7 orang yang disebar Kak. 7 orang ya, disebar. Makanya kalau ke setiap toko itu kayak tempat Kakak nih, contohnya itu 1 orang 1, makanya bawa surat seperti ini kayak gitu. Iya. Makanya emang kita door to door sih sepertinya Kak kayak gitu. Ini namanya siapa nih? Saya Diki Kak. Diki ya? Oke lah, sekian wawancaranya nih sama anak pramuka yang aktif nih di COVID ya. Oke, COVID. Oke lah, Mas Diki ya.